Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel Rumah Jahit Mutia. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat dress seperti gambar di samping. Nah, di sini saya sudah mempunyai pola. Ini adalah pola dasar untuk bagian belakang. Kita potong seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah pola bagian belakang, dan untuk pola bagian depannya sama dengan pola bagian belakang, hanya perbedaannya untuk kerung lehernya kita tambahkan, kita turunkan lagi 4 cm. Nah, ini adalah pola depan. Pola depan ini nanti akan ada lapisan tilenya lagi. Nah, seperti ini, ada perpotongan di bagian dada dan lurus ke bawah, nanti itu tempat payet-payetnya. Jadi untuk lapisan tilenya ini cara membuatnya adalah kita tinggal jiplak saja pola depannya seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Ini saya sudah jiplak dulu ya untuk bagian pola depannya. Oke, lalu dari kerung leher kita turunkan 10 cm, kira-kira 10 cm. Lalu kita bikin garis mendatar ke samping seperti ini. Nah, dari tengah muka ini sampai ke bagian ketiaknya ini kita bagi dua lagi. Nah, ini titik tengahnya ini, lalu dari titik tengahnya ini kita bikin garis lurus ke bawah seperti ini. Inilah nanti yang akan menjadi lapisan depan kain tilenya, nanti akan berhimpit dengan pola badan bagian depan. Lanjut kita akan memotong pola ini dulu biar jelas ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat polanya, silahkan lihat di video saya sebelumnya cara membuat pola dasar wanita agar teman-teman bisa paham. Tapi jika yang sudah paham bisa langsung mengikuti proses ini. Nah, ini adalah nanti tile yang akan kita tempelkan di bagian depannya seperti ini. Contohnya itu kan seperti foto itu ada perpotongan di dada. Lalu lurus ke bawah, ini adalah tempat kita menempelkan payet-payetnya nanti. Ini untuk pola depan sudah selesai, dan ini adalah pola belakang. Untuk pola belakang ini akan kita potong terputus ya. Lalu kita kasih kampuh 3 cm untuk tempat resletingnya nantinya. Oke, ini pola depan kita potongnya utuh. Tapi untuk pola belakang kita potongnya terputus. Dan ini adalah pola lengan. Di sini menggunakan lengan puff atau lengan balon. Kita potong 2 untuk puring dan juga tilenya. Lalu untuk panjangnya kita kurangi 3 cm karena nanti akan menggunakan manset. Nah ya, bentuknya bentuk manset 3 cm, jadi panjang tangan dikurangi 3 cm. Oke ya teman-teman, ini polanya sudah selesai. Nah teman-teman, untuk pola bagian depan ini kita potongnya 3 lapis ya. Untuk yang pertama itu puring, tile, lalu tile yang hanya sampai tile yang di perpotongan di dada itu. Oke, lanjut kita ke proses pemotongan bahan. Oke, ini adalah pola belakangnya seperti ini. Kita potong dengan kampuh 1,5 cm atau selera bisa 2 cm. Ini untuk pola belakang dan untuk pola depan. Untuk pola belakang, bagian tengah belakangnya itu kita lebihkan 3 cm untuk tempat resleting. Nah, ini untuk tempat resleting kita lebihkan 3 cm. Lalu kampuh yang lainnya itu 1,5. Dan untuk kerung lengan dan kerung leher kita kasih 1 cm saja. Bagian bawah tidak usah kita kasih kampuh, kita paskan saja karena nanti akan menggunakan tile bagian luarnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah pola bagian depan seperti ini. Untuk tilenya tinggal mengikuti saja bagian puringnya. Cuman untuk tilenya itu kita lebihkan panjangnya 3 cm dari puringnya seperti ini. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Tinggal kita potong sesuai dengan pola yang sudah saya jelaskan di depan tadi, di video yang di depan tadi. Ini adalah pola lengan. Pola lengan juga sama. Di sini saya menggunakan kampuh 1,5 cm dan untuk tilenya tinggal mengikuti pola tangan. Di sini untuk pola depan tilenya
tile yang untuk lapisan luarnya itu tinggal mengikuti saja. Seperti ini bentuknya, tinggal kita tempelkan, kita satukan seperti ini. Nah, untuk yang bagian sampingnya ini mengikuti pola-pola, dan untuk yang lurus ini ya tinggal kita garis lurus saja sesuai dengan pola yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi tinggal ditempel dan kita jahit. Sebelumnya kita jahit jelujur dulu antara puring dengan tilenya agar nanti memudahkan kita pada saat proses penjahitan. Ini sudah saya satukan ya tile dengan puringnya. Nah, di sini saya tidak akan melihatkan video bagaimana cara menyatukan badannya karena itu tinggal dijahit saja. Di sini kita langsung ke proses pembuatan tangan. Di sini kan tangannya menggunakan lengan puff atau lengan balon. Jadi kita jahit dulu, jahit renggang seperti ini. Nah, setelah kita jahit renggang, lalu kita kerutkan, atau kalau teman-teman mau jelujur bisa dijulujur saja menggunakan jahitan tangan ya. Ini kita kerutkan, kita rapikan kerutannya agar kerutannya sama rata. Lalu untuk ukurannya adalah mengikuti kerung lengan, ujung lengan. Di sini kan ukurannya 20 cm. 20 cm itu kita hitung bersih ya, bukan dari kampuh. Nah, dari sini lalu ke ujungnya itu, ini kan 10 cm, jadi kelilingnya adalah 20 cm. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita siapkan kain kerasnya untuk manset tangan. Nanti kita akan pasang seperti ini. Untuk manset tangan ini panjangnya, untuk kain kerasnya ya, panjangnya itu adalah 22 cm. Dan lebarnya itu 3 cm ya teman-teman. Kenapa mansetnya ini kain kerasnya 22 cm? Karena nanti kita akan lebihkan 2 cm untuk menjahit atau tempat kancingnya. Lalu kita setrika dulu. Setrika dengan kampuhnya itu terserah, yang penting ada sisa untuk kita menjahit nanti. Agak dibesarkan saja tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu kita rider dulu mengikuti kain kerasnya. Jadi ridernya itu benar-benar harus mengikuti kain keras. Tujuannya nanti kita saat proses penjahitan itu hasilnya rapi dan tidak ada yang mengkerut. Ini betul-betul kita rider sesuai dengan kain kerasnya. Karena nanti yang akan kita jahit adalah bagian yang tidak ada kain kerasnya dari bagian dalam dulu. Nah, ini sudah kita rider. Lalu kita sisakan nanti 2 cm di sini untuk tempat kancing. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses penjahitan ya. Ini kita akan menjahit. Ini kan kampuhnya, kampuh tangan. Kita lipat ke dalam. Nah, ini kan sudah bersih ya, tidak ada kampuh lagi. Jadi bagian yang kita rider tadi berhimpit dengan bagian tangan yang sudah kita masukkan kampuhnya ke dalam. Nah, jadi garis ridernya itu berhimpit ya teman-teman. Lalu kita pentulin dengan kampuh jahitan 1 cm. Ini tinggal kita jahit. Pelan-pelan saja agar hasilnya rapi ya teman-teman, karena ini adalah bagian mengkerut. Sambil kita rapikan kerutannya itu agar tidak ada yang bergelombol di satu tempat. Nih kita jahit terus. Nah, untuk di bagian yang ujungnya sebelum kita sampai, tadi kan kita sudah sisakan 2 cm untuk tempat kancing. Oke, ini kita garis dulu 2 cm-nya di sini. Sama seperti yang ujung satunya tadi, ini kampuhnya juga kita lipat ke dalam. Kita tindih atau
garis rider yang sudah kita masukkan 2 cm tadi berhimpit dengan bagian tangan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita rapikan tumpukan-tumpukannya itu, kerutan-kerutannya itu kita jahit, terus lalu kita matikan. Ingat ya teman-teman, ini ada kelebihan 2 cm. Oke, sudah jadi seperti ini, tinggal kita satukan, kita balik dulu. Lalu ini kita jahit, kita lipat dulu seperti ini, mengikuti bentuk kain kerasnya. Nah, dilipat seperti ini. Oke, lalu dijahit. Jahitnya mengelilingi kain keras, jangan sampai menjahit kain kerasnya ya teman-teman. Lalu kita kecilkan kampuhnya, kita rapikan, dan untuk bagian yang melengkung sedikit ini, nah kita cacah dulu agar hasilnya nanti betul-betul rapi. Kita ulangi proses yang sama untuk sisi ujung tangan yang sebelahnya lagi. Nah teman-teman, ini kan kainnya kain satin, jadi dia akan licin. Nah dia tuh suka saat kita jahit, mematikan itu jahitan mundur, dia suka ikut ya, terbawa. Nah tekniknya adalah caranya itu agak diangkat sedikit sepatunya agar dia tidak mengkerut, lalu dijahit seperti biasa. Oke, matikan jahitannya. Sama seperti tadi, kita kecilkan kampuh dan kita cacah. Dibalik, tinggal kita jahit. Jahitnya ini usahakan menjahitnya ini menindas jahitan yang di bawah tadi, jadi hasilnya rapi. Nih kita pentulin dulu, tinggal kita jahit menindas jahitan yang di bawah tadi ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya itu perlu diperhatikan supaya nanti tidak ada yang berkerut ya bagian bawahnya. Nah ini untuk manset tangannya sudah jadi, hasilnya adalah seperti ini. Nah ini 2 cm nanti untuk tempat kancing, lalu kita satukan, dia akan berbentuk seperti ini. Nah ini sudah jadi. Nah hasilnya rapi ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada lengan yang satunya lagi. Selanjutnya adalah kita akan menyatukan tangan ini ke badan. Cara menyatukannya itu, untuk yang bajunya atau pola badannya kita balik dulu menjadi kain buruk berada di bagian luar, dan untuk pola tangannya bagian baiknya berada di luar. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu jahitan antara ke tangan dengan badan itu berhimpit, jadi nanti dia
hasilnya lurus atau segaris. Setelah itu kita pentulin. Ini kan biasanya antara kerung lengan dengan kerung badan itu kan ada selisih. Kenapa dia selisih? Karena untuk bagian kerung lengan itu dia kan melingkar, jadi dia kainnya jadi melar atau dibilang kain serong ya. Jadi dia itu nanti akan agak lebih melebar dia. Tapi itu tidak apa-apa, nanti kita bisa tarik. Nanti saya akan tunjukkan pada saat proses penjahitannya. Ini kita pentulin harus betul-betul sesuai dengan garis rider yang sudah kita buat ya, atau sesuai dengan kampuh yang sudah teman-teman buat, agar hasilnya itu benar-benar bagus. Nah, seperti ini menjahitnya. Kita jahit dulu. Jadi cara menjahitnya adalah untuk bagian bawahnya itu agak kita tahan, dan bagian atasnya itu kita biarkan begitu saja, karena bagian atas itu adalah kerung tangan dan bagian bawah adalah kerung badan. Jadi karena dia sisi melingkar, jadi itu biasanya dia melar, makanya kita biarkan saja. Jadi yang bawah agak kita tahan. Untuk proses penjahitan lengan ini memang agak susah ya teman-teman, tapi kalau kita sering berlatih, nanti lama-lama kita akan bisa jahitannya akan rapi. Nah, ini ditahan, agak ditahan, lalu yang di atasnya dibiarkan begitu saja. Jangan terburu-buru. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, rapi dan tidak ada yang mengkerut. Jadi kalau kerung lengan lebih besar daripada kerung badan, itu nanti hasilnya malah jadinya lebih bagus, seperti tangannya itu berisi ya teman-teman, menggembung gitu. Jadi dia bagus hasilnya. Nah, ini sisi yang satunya lagi sudah saya jahit. Oke, untuk proses selanjutnya adalah kita akan memasang leher ya. Di sini saya menggunakan model kerah Shanghai. Nah, model lehernya adalah seperti ini, yaitu kerah Shanghai. Seperti yang saya tampakkan gambarnya ini. Nah, prosesnya akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya, bagaimana cara menjahitnya agar videonya lebih detail dan mudah dipahami untuk teman-teman pemula. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Jika ada yang tidak jelas, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.